Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal murtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita insyaallah dengan izin Allah dan mudah-mudahan ya berjalan lancar, tidak ada aral melintang menyangkut masalah teknis IT-nya. Dan beberapa kali kita berniat dan merencanakan untuk bisa bersuah, tapi semua adalah perencanaan manusia. Ujung-ujungnya adalah takdir ilahi yang menentukannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kami pun juga selalu dalam rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Allah muliakan. Data belum banyak ya, baru 87 orang. Ya. Saya awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'tini su'ali wa ta'lamu nafsi faghfir li dhunubi ya man a'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'in innallaha was samiul basir. Allahumma ballighna Makkah wal Madinah li ziyarati haramika wa haram nabiyyik Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusran la usran wa ala sihhati wal afiyah wassalamati wan najah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan Allah, mudah rezekinya, berkah umurnya ya, dimudahkan bisa hadir ke tanah sucinya Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Menanti waktu saat Allah mengangkat pandemi COVID-19 di negeri kita, dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi ya secara formal pun dinyatakan bahwa Indonesia bebas COVID. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Allah muliakan. Baik, kita mereview materi sebelumnya, dan memang ini ada sebagian teman dan kawan kita yang kontak untuk diulang sedikit mundur ya. Tidak apa-apa. Ya, yang penting paham. Ya, paham. Kita akan terpacu dalam nadom, karena nadom ini bukan tujuan nadomannya, tapi akan mengikat hafalan kita. Insya Allah modelnya adalah kitab klasik, ya. Tetapi media kita insya Allah kita desain dengan media yang mudah dipaham. Misalnya dengan nadoman ini insya Allah akan kita rumuskan dalam bentuk tulisan. Ya. Nah, seperti ini. Jadi penjelasan nadom itu adalah berbentuk tulisan-tulisan, ya. Tapi kita harapkan, ya syukur-syukur kalau hafal nadom, ya hafal nadom. Kalaulah nanti tidak kita bisa bareng, sebab suka-suka kalau dibaca bareng, mixnya kita nggak bisa bersama, suaranya gaduh.
maka saya yang bersuara, Bapak Ibu yang bisa membaca dalam hati atau mic dalam posisi off, kecuali nanti kalau ada yang ingin mencoba ya, seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, jadi kita ingin kitab klasiknya tetap kita pegang ya. Kemudian uraiannya yaitu kita jelaskan dengan pendekatan media. Ya, dengan pendekatan media. Oke. Nah, ini yang saya maksud dengan pendekatan media dari uraian nadhom. Jadi insya Allah nadhomnya kena, kemudian uraiannya kita paham dengan bahasa kita pakai yaitu media ini. Baik. Sebelum banyak kita lanjutkan materi kita, ya kita fokus dulu kepada nadhom, dan ini adalah karya besar oleh Imam Sulaiman Al-Jamzuri. Karena itu ya dengan memohon ridhonya Allah kita belajar sama-sama dan kita berdoa untuk penulis karya kitab ini. Ya, penulis karya kitab ini yaitu Syekh Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri yang sebenarnya adalah Syekh Nuruddin sebagai ayah penulisnya. Sedangkan Sulaiman wa Al-Jamzuri ini adalah putra penulis kitab ini. Kita awal dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, pada Syekhina Musannif Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Simak bareng-bareng ya. Saya membacakan dengan suara saya. Kemudian irama klasik saja ya. Mungkin ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman wal Jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi بالنون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي بالكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيين. Ya, sebentar. Enggak, kumpul. Baik. فالأول الإظهار قبل أحرفه للحق ست رتبت فالتعريف همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء
والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كالدنيا ثم سنوان تلا. Kita ulang ya. Kita ulang sekali lagi. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi bin nuni wat tanwini wal mududi sammaituhu bi tuhfatil adfali an syekhina al-miyyidil kamali arju bihi ayyan fa'atulaba wal ajra wal qabula wat thawaba linnuni in taskun walitanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini fal awwalul idharu qabla akhrufi lil haqi sittin rutibat fal arifi. Saya ulang, lil haqi sittin rutibat fal ta'rifi hamzun faha'un thumma 'ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u wasani idghamun bi sittatin atat fi yarmaluna 'indahum qad thabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin biyan mula biyan mu'lima. Kalau di dalam kitab Nihayatus Sufyan biyan mula idza itu ya. Illa idza kana bi kilmatin fala tadghim kadunya thumma sinwanin tala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kita coba lihat sejenak. Yaqulu raji rahmatil ghafur. Yaqulu berkatalah mengawali sambutannya siapa raji, yaitu orang yang berharap rahmatil ghafuri. Ini rahmatil ghafuri ini menjadi idhofiyah ya. Kalau roja maka dibaca rahmatal ghafuri sebagai maf'ul bih. Maka nadhumnya telah berkatalah mengawali sebuah kata awal yaitu seorang yang selalu mengharap rahmat Allah, Allah yang Maha Ghafur. Dauman Sulaimanu wal jamzuri ya. Jamzuri yaitu siapa gerangan? Sosok seorang Sulaiman al-Jamzuri. Ya, Sulaiman al-Jamzuri. Kita lanjut dulu. Alhamdulillahi musalliyan ala. Alhamdu segala puji lillahi milik Allah musalliyan. Alhamdulillah ini adalah seorang penulis tadi yaitu Sulaiman al-Jamzuri mengawali kalimat pujian kepada Allah. Kita tahu bahwa pujian itu adalah Qudus alal Qudus. Maaf, diawali dengan Qadim alal Qadim,
Qadim alal Qudus, Qudus alal Qadim, lalu Qudus alal Qudus. Ya. Qadim al Qadim itu maksudnya puji Allah kepada zat Allah. Segalanya adalah Allah berkehendak atasnya. Yang kedua, Qadim al Qudus itu puji Allah atas hambanya. Sebagaimana puji Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Qudus al Qadim, puji kita semua hamba Allah kepada Allah, Zat Maha Pengampun. Ya. Tuhan Maha segala puji. Karena itulah itu adalah Qudus alal Qadim. Yang terakhir adalah Qudus alal Qudus. Puji hamba sesama hamba. Ya, itu semua adalah lillah. Jadi karena itulah alhamdulillah, kenapa ada alnya? Ya, alnya memiliki arti segala. Ya, lil istighraq di dalam ilmu balaghahnya ya. Faidatuhu lil istighraq, untuk menghabiskan. Jadi semuanya itu segala puji. Ya. Padahal al itu pada umumnya artinya kalau dalam bahasa Inggris memiliki kekhususan ya, milik seseorang, tapi dalam konteks ini bukan, justru sebaliknya, yaitu mulai memiliki segala. Nah, segala puji tadi itu lillahi, milik Allah. Kemudian sholliyan ala Muhammadin. Ya. Sholliyan ala Muhammadin. Bersolawat atas pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersolawat itulah Sulaiman Al-Jamzuri. Ya. Kemudian wa alihi, kepada keluarga Nabi, wa mantala, dan kepada orang yang membaca. Jadi luar biasa. Penulis kitab ini mengawali pujiannya kepada Allah, kepada baginda Rasul, kepada keluarga Rasul, dan kepada kita semua. Kita semua ini posisinya wa mantala. Orang yang belajar, orang yang membaca, orang yang bertilawah, orang yang membaca Al-Quran. Tentunya yang belajar Quran ini. Kita semua mudah-mudahan ya mendapatkan rahmat dan pujian Allah. Amin. Kemudian wa ba'du hadzal nadhmu lil murid. Maksudnya apa itu? Nadhum, syair. Ini syair ilmiah, ya, syair ilmiah. Di mana syair ilmiah ini ditujukan untuk orang yang menginginkan, ya, yaitu lil murid. Nadhum ini artinya wa ba'du, setelah berharap rahmat Allah, setelah berhamdalah, memuji kepada Allah, setelah bermusholawat kepada Nabi, termasuk kepada harapan salawat kepada keluarga Nabi dan harapan kepada kita semua. Ini Imam Sulaiman Al-Jamzuri lihat dikatakan bahwa nadhum ini adalah lil muridi, yaitu orang yang butuh pengetahuan dalam masalah apa? Tentu segala ilmu. Tapi khususnya karena kajian kita adalah ilmu tajwid, taksin, maka lebih fokus bin nuni wat tanwini wal murudi. Ya. Yaitu pengetahuan tentang nun, tentang tanwin, tentang mat-mat, mutut itu. Artinya apa? Yaitu mungkin nun sukun hukumnya bagaimana bertemu dengan huruf hijaiyah, atau tanwin nanti bila mana bertemu dengan huruf hijaiyah, atau al-mudud. Al-mudud itu adalah bacaan panjang-panjang. Ada yang panjangnya asli, ada yang panjangnya far'i. Nah, yang asli itu namanya mat tabi'i, ya. Mat tabi'i yang kemudian ada 3 model. Nuhiha, modelnya wawu, sukun, jatuh setelah harokat doma. Nu misalnya, kemudian hi, ya jatuh setelah harokat kasro, ya sukun jatuh setelah harokat kasro, dan ha, misalnya dalam kitabnya, contohnya itu nuhiha, ya, yaitu alif jatuh setelah harokat fathah. Jadi itulah ya harapan seorang musonif, yaitu pengarang kitab ini, yang mudah-mudahan dengan belajar ini Allah turunkan berbarengan dengan turunnya hidayah, amin ya, kepada kita semua.
Sekian tahun Bapak Ibu juga sudah melajari kitab-kitab macam-macam ya. Mudah-mudahan ini juga dibarengi hidayah Allah sehingga nanti paham gitu ya. Paham, amin ya rabbal alamin. Iya. Nah, kemudian beliau menegaskan samaituhu bituhfatil atfal. Apa yang menjadi karya besar beliau tadi itu diberi nama Tuhfatil Atfal. Tuhfatil Atfal karena ada bi ya. Samaituhu aku namai hu kepada kitabku nazom-nazom tadi bituhfatil atfal. Arti bituhfatil atfal itu sebenarnya apa ya? Kegembiraan, arti aslinya kegembiraan anak-anak kecil. Tuh. Maknanya apa? Belajar tidak perlu harus takut, tidak bisa. Anak-anak kecil sambil main-main langsung paham. Nah, itu anak kecil baru main-main. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan anak kecil lagi. Apalagi belajarnya juga serius, bukan main-main. Nah, tapi ini diberi nama Tuhfatil Atfal. Yaitu dengan kitab namanya Tuhfatul Atfal yang artinya adalah belajar anak-anak penuh kegembiraan. Ya, Tuhfatil Atfal. Ini maknanya juga agar kita tidak terlalu pandang serius yang akhirnya malah gak paham. Tapi kita santai aja ya. Dari siapa itu? Nah, baru ini. An Syekhinal Mihi Dil Kamali. An Syekhinal Mihi Dil Kamali. Ya. Yaitu aku berharap tadi itu yaitu bisa memberikan manfaat dengan kitab namanya Tuhfatul Atfal ini dari seorang syekh kami Al-Mihi yang memiliki kesempurnaan, Dzil Kamali yang memiliki kesempurnaan. Siapakah gerangan? Ya, kita cek dulu. Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Salabi Al-Jamzuri. Masyhur dengan sebutan Al-Afandi namanya. Ini yang menulis dari tulisan yang karyanya sebenarnya ayahnya. Lahir di kota Tanta pada bulan Rabiul Awal sekitar tahun yaitu 1100 berapa itu? Sekitar tahun pada bulan yaitu 63 ya. Tapi ada yang menyebut 1139. Nah, nanti saya cek lagi nih ya. Ini ada yang menyebut yaitu 1139 kok jauh nih. Ya. Di kota ini beliau membaca Quran. Beliau pun juga menyempurnakan taklimnya pendidikan yaitu pernah di Al-Azhar University yaitu di Mesir. Kemudian beliau rihlah bepergian safar di kota Tanta dan menetap di sana. Beliau belajar lama. Kalau saya cuma main-main saja di Kairo. Ya, cuma main-main saja di Al-Azhar University. Ya. Ke Ummul Qura. Ummul Qura itu di Saudi Arabia. Ya, cuma main-main aja. Ngalap barokah ya, kata orang. Kemudian sejak memutuskan beliau menetap di kota Tanta, beliau pun juga menyibukkan. Menyibukkan apa? Yaitu menyibukkan pribadi beliau mengajar ilmu-ilmu syar'i dan qiraat. Berkhidmat, yaitu ingin mendapatkan ridhonya Allah sampai wafat beliau. Ya, siapa gerangan yang sejatinya pengarangnya? Ya. Ini adalah sebenarnya pengarangnya ayandahnya. Karena Al-Jamzuri itu adalah penisbatan pada kota Jamzur. Sebuah tempat ayanda menulis nadom atau syair ilmiah ini. Nah, ayanda yang disebut dengan tadi yaitu An Syekhinal Mihi Dzil Kamali itu adalah Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Najib bin Fanis Al-Mihi. Nah, Al-Mihi ini pun juga bukan nama, tetapi bukan nama pribadi orang, tapi nama kota. Ya. Oke, lahir pada tahun 1139 Hijriah beliaunya, wafat hari Rabu 14 Rabiul Awal yaitu tahun 1000
204 Hijriyah. Ya. Jadi jelas apa yang ditulis sebagai muqaddimah beliau ya. Semoga meresap dalam hati kita semua. Begitu dalamnya beliau membuat sebuah nazom-nazom yang memudahkan kita nanti untuk memahami, yaitu taksin kita lewat tajwid dengan model yaitu nazom. Baik, satu lafaz tadi, satu yang belum, yang paling bawah. Arju bihi ayyang fa'altu laba wal ajra wal qabula was thawaba. Arju, aku mengharap, bihi dengan kitab tadi. Diharapkan. Untuk apa? Ayang fa'atulab. Agar kiranya kita semua mendapatkan manfaat. Kita sebagai tulab. Bermanfaat bagi para pencari ilmu. Kita semua ini pencari ilmu. Ya, diharapkan para penuntut ilmu. Dalam masalah apa? Masalah wal ajro. Pahalanya. Wal qabula. Dan diterimanya amal kita, wassawaba, dan ganjarannya. Ya. Masalah al-ajro dan sawaba ini mana sama tapi memiliki makna yang berbeda sebenarnya. Oke, jadi singkatnya ditulisnya oleh Imam Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Najib bin Fanis Al-Mihi tadi. Al-Mihi di sini Syekhin Al-Mihi bil Kamal, yang memiliki kesempurnaan tadi, mengharapkan semoga kita semua Bapak Ibu ya, saudara-saudaraku semua ini yang ikut hadir dalam majelis ini ya, mendapatkan manfaatnya ya, amin, mendapat berkah pahalanya, amin, diterima usaha kita, amin ya. Tadi malam juga sudah siap-siap tapi karena teknis, amin, semoga kesiapan kita diterima Allah, amin ya, semuanya memberikan manfaat barokah kepada putra-putri kita ya. Amin. Wassawaba, dan pahala di sisi Allah. Wassawaba itu lebih cenderung kepada nilai surgawiyah, surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa ayanda yang bernama Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Najib bin Fanis Al-Mihi ini adalah mengawali tentang apa? Tentang bab pertama, yaitu an-nun lin-nuni intaskun walid tanwin. Dinadongkan lin-nuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Fal awwalul idharu qabla ahrufi lil haqqi sittin rutibat fal ta'rifi. Hamzun faha'un thumma 'ainun kha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u wathani idghamun bi sittatin atat fi yarmaluna 'indahum qad thabatat lakinna qismani qismun yudghama fihi bihunnatin biyan mu'ulima illa idha kana bikilmatin fala tudghimuka dunya thumma sinwa nintala. Baik, itu nazam mulai kajian, mulai bab pertama. Tentang apa? Linuni intaskun. Linun bagi nun, intaskun apabila disukun, walid tanwin dan nun dan tanwin. Jadi hukum nun sukun dan tanwin itu arba'u ahkamin, memiliki 4 hukum. Fakhud tabyini, maka ambillah penjelasanku. Artinya ikutilah keterangan di bawah berikutnya, itu ya. Jadi modelnya nadom. Non bagi non jika dalam posisi bersukun
Ini enggak masalah ya, karena natum kamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu idharu idghamu ma'al gunnati seperti kalau di sini diawali dengan langsung kalimat fal awwalul idharu qabla rufi. Pertama adalah hukum nun, sukun dan tanwin. Itu hukum pertama adalah hukumnya idhar. Idhar qabla akhrufi lil haqqi. Jadi sebenarnya ini adalah tulisannya di sini, yaitu bertemu huruf-huruf kalab. Huruf kalab yang bagaimana? Sitin, yang 6. Yang 6. Rutibat, yang tersusun, disusun, fal ta'rifi, maka ketahuilah. Jadi idhar itu adalah apabila nun, sukun atau tanwin sebelum datang huruf kalak. Nah, huruf kalak ini ada 6 yang tersusun, maka ketahuilah. Itu ya. Oke, jadi nun sukun adalah nun, nanti penjelasannya. Apa itu nun sukun? Apa itu tanwin? Baik. Sebelum pada idhar, kita cek. Ini adalah muatan kajian kitabnya. Kajian kitabnya isinya yaitu hukum nun sukun, tanwin, hukum nun dan tasdid dan seterusnya. Ya, hukum nun sukun. Ya. Sekarang apa itu yang dimaksud dengan nun sukun? Jadi kita mulai paling awal biar kita tahu posisi apa paling dasar ilmu tajwid itu apa yang dibahas. Nah, nun sukun itu adalah nun yang kosong dari harokat. Jadi ada nun misalnya tapi tidak ada harokatnya. Fathah, kasrah, dhammah, lalu disukun di atas dan ditandai tetapnya dua bibir pada saat hendak mengucapkannya. Nun, nun, tandanya sukun. Nun, tandanya sukun. Jadi enggak bunyi. Ya, nun sukun, artinya nun mati. Nah, nun mati itulah nun yang kosong dari harokat. Itu definisi daripada nun sukun, ya. Nun sukun. Oke. Contoh-contohnya bisa dalam bentuk isim fi'il huruf. Bapak Ibu mungkin ada kolaborasi dengan ilmu nahwu shoroh. Ya, kita mengenal isim, fi'il dan huruf. Di dalam Al-Qur'an itu pasti dan pasti. Tidak mungkin tidak. Setiap lafaz di dalam Al-Qur'an pasti 3 kemungkinan. Kalau tidak isim, ya fi'il. Kalau tidak fi'il, ya huruf. Kalau tidak huruf kembali lagi ya isim. Kembali lagi kalau enggak isim fi'il, kalau enggak fi'il huruf. Terus begitu 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdu itu pasti isim apa fi'il apa huruf? Alhamdu isim. Lillahi 2 kata, li dan Allah. Li itu huruf, Allahi isim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi itu isim fi'il huruf, isim. Al-alamin, isim fi'il huruf, isim. Nah begitu. Itu uraian kajian bahasa. Aku sorofnya. Nah, sekarang contoh-contohnya nun sukun itu bisa bertempat di 3 tempat ternyata. Bisa di isim, bisa di fi'il, bisa di huruf. Cek. Nun sukun bisa bertempat di 3 pos. Lafaz pertama isim bunyanun. Bunyanun. Nun sukunnya ini. Nah, ini nunnya ini. Nah, jadi itu yang disebut dengan nun sukun. Ini pentingnya kita bicara dan nun sukun itu pasti dalam kajian ilmu tajwid ditaruh di depan. Ya, di depan. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu. Itu kalau dalam kitab Hidayatus Sibyan. Ya. Tetapi kalau dalam kitab ini kita buka linuni in taskun walid tanwini
arba'u ahkamin fakut tabyini. Jadi nun sukun dan tanwin itu memiliki 4 hukum. Nah, sekarang sebelum 4 hukum tadi fal awal idharu qabla akrufi tadi, itu apa itu nun sukun? Nah, nun sukun itu ya itu tadi nun yang kosong harokat. Nah, tempatnya bisa di isim, ya, bunyan. Ada yakun, ini termasuk fiil. Yakun itu fiil. Lam yakun, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Itu adalah fiil. Kemudian di huruf in. In ini huruf artinya jika, in, ya, di kasroh. Atau an itu juga huruf. Ya, artinya sekiranya atau agar supaya. Ya, jadi inilah pos-pos daripada sukun, non sukun itu ternyata bisa menempati 3 pos. Baik posnya isim termasuk fiil dan huruf. Baik, kita lanjut dulu ya, kita lanjut. Sekarang tanwin. Tanwin itu apa? Ini penting ya sebagai dasar awal. Ada istilah nun sukun bertemu, tanwin bertemu ya. Nun sukun itu apa? Tanwin itu apa? Tanwin itu adalah nun sukun tambahan yang terdapat pada akhir isim saat pengucapan ketika wasol sambung dan tidak ada dalam tulisan ketika wakaf. Dalam Quran kadang-kadang khaironil wasiyah. Ya, saya khairon. Khairon dibaca dipanjangkan diitisalkan menjadi khaironil wasiyah. Oke. Lebih konkretnya kita lihat contohnya. Ya. Lihat contoh-contohnya berikut ini. Nah. Nun sukun tambahan azizan hakimah. Seperti ada nun tambahan azizan. Ini itisal, ini sambung kepada isim berikutnya. Kemudian berada di akhir isim. Tampilannya ya ada tanwin dan ada tambahan tapi tidak dibaca. Ghafuron dibaca ghafuro. Nah, nanti juga memiliki hukum. Ya, apabila ada mad seperti ini dan dibaca di akhir ayat atau di wakaf, maka namanya mad iwad nanti. Apa itu mad iwad? Kaidahnya satu-satu. Ya. Jadi bismillah ya, step by step Bapak Ibu ikuti ini ya. Insya Allah nanti bisa melahirkan pemahaman mudah-mudahan ingin barokah Fatihah tadi kepada musonef ya. Syekhuna Sulaiman Al-Jumjamzuri tadi itu. Ya, atau ya penulisnya Syekhina Nuruddin. Kemudian contohnya lagi yauma idzin khasyi'ah. Yauma idzin khasyi'ah. Khasyi'atun dibaca khasyi'ah. Itu saja hilang. Ini namanya dan sukun tambahan. Seolah-olah ada khasyi'atun tapi hilang pada ucapan yaitu akhir isim. Baik. Sekarang mulai bicara pertama yaitu bicara masalah idhar. Sekarang bicara idhar saya kembali lagi. Bicara kepada idhar. Tadi kan bicara ini linuni. Linuni intaskun walitanwini. Paham ya insyaallah Bapak Ibu ya? Bagi nun sukun dan tanwin itu arba'u ahkamin fakhud tabyini. Ada 4 hukum, maka ambillah penjelasanku. Oke. Nah, sekarang mulai pertama ini, materi pertama. Fal awwalul idharu qabla akhrufi lil haqqi sitin rutibat fal ta'rifi. Yang pertama disebut dengan idhar. Hukum nun sukun atau tanwin bertemu huruf hijaiyah itu yang pertama adalah idhar. Nah, idhar itu kaidahnya apabila nun sukun atau tanwin tadi itu yaitu jatuh sebelum, istilahnya di sini kitab ini sebelum. Sama saja dengan bertemu gitu ya, bertemu kepada atau jatuh sebelum. Dalam kitab ini adalah jatuh sebelum.
atau berhadapan dengan ahruf, yaitu huruf-huruf lil haqqi, halak, sitin yang 6, hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha. Tuh, sebelum kita harus sudah hafal kan? Ya, hamzah. Karena pelajaran pertama waktu itu adalah hamzah, berada di paling bawah. Ha, naik dikit. Ain, lalu ha, lalu kha. Ya, kemudian hamzah, ha, ain, ha, kha, ghin dan kha. Agak naik, kemudian naik lagi nanti ketemu qaf. Qaf. Qaf itu setelah, itu pangkal lidah bawah. Setelah yaitu ghin dengan kha. Hamzah. Ha, naik lagi ain, lalu ha, lalu ghin, kha, ya, baru qaf. Jadi begitu dirasakan sekali. Ya, itulah huruf. Makanya setiap kali kita membaca Quran pun juga terasa sekali. Orang yang pakai tajwid dan orang yang tidak pakai tajwid, ya. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-a pakai alif, hamzah a, alhamdu a, agak naik dikit. A hampir berdekatan dengan ain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin pakai ain. Berhadapan, berdekatan dengan ha. Lalu kha dengan ghin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, di situ berhadapan dengan ghin. Nah, sekarang setelah diuraikan oleh musannif, oleh pengarang kitab tadi ini, pertama idhar yang berhadapan dengan huruf-huruf halak yang jumlahnya 6 yang tersusun berikut ini. Fal ta'rif itu artinya maka ketahuilah. Maka ketahuilah artinya ketahuilah penjelasan berikut ini. Berikut yang di mana? Berikut yang di bawah. Hamzun fa'un thumma ainun kha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Pertama hamzah, hamzah, hamzah. Ya, paling bawah. Jadi huruf yang keluar dari tenggorokan yang paling bawah itu hamzah. Ya. Kemudian ha, hamzah, ha. Ya. Ya, ha, ya, ha. Tsumma ainun, kemudian ain, naik ke atas ain. Lalu ha'u, itu ha. Nah, ya begitu itu nadomanya. Tapi yang pasti ini urut sudah. Luar biasa. Makanya ada kalimat rutibat fal ta'rif yang tersusun rapi, tertib dan ketahuilah apa itu hamzah, ha, tsumma kemudian ainun, lalu ha'u. Ya. Kok nggak pakai tsumma ya? Ya nggak usah karena disesuaikan dengan nadomnya, ya. Nanti nggak cocok nanti kalau kasih tsumma. Hamyun fahaun tsumma ainun tsumma. Kemana di tsumma? Nggak ketemu haknya, ya. Ya makanya nggak usah dan sudah dapat dipaham. Hamzun fahaun tsumma ainun ha'u. Hamzun fahaun tsumma ainun ha'u. Muhmalatani. Muhmalatani itu memberi sifat daripada ain dan ha. Artinya yang tidak bertitik. Huruf yang model ain dan ha ini yang tidak bertitik beda. Tsumma ghainun kha'u. Beda dengan kemudian huruf yaitu ghainun, yaitu ain yang bertitik itu ghin, ha yang bertitik itu kha. Nah, jelas. Ya, saya awal belajar begini ini luar biasa ya. Pengarang ya syair ilmiah ini luar biasa. Sampai begitu dalamnya bicara tentang penjelasan ain itu apa, kha itu apa, ghin itu bagaimana, ha itu apa, sampai ain ha itu dijelas mumaladani, yaitu huruf-huruf yang tidak bertitik ya. Jadi pertama adalah apa? Yaitu fal awalu idharu qabla akrufi lil haqi.
Sitin rutiban fal ta'tifi. Oke, hamzun paham. Apa itu idhar? Makna menurut bahasa, idhar itu artinya jelas. Ya, jelas. Makanya bedakan siang dan malam. Lalu punggungnya siang itu duhur. Ya, idhar, duhur. Duhur itu punggungnya siang. Artinya suasana yang cahayanya jelas, terang, gamblang. Ya, di dalam ilmu tajwid istilah ini yang dimaksud bukan jelasnya cahaya, bukan jelasnya matahari ya, tetapi mengeluarkan nun sukun dan tanwin dari makhrajnya tanpa disertai gunna. Disertai gunna. Nah, maksudnya gunna itu apa? Dengung. Nah, contohnya misalnya min a, min a. Oh, enggak boleh. Harus jelas. Insyaallah. Salam. Ya, harus jelas ya. Harus jelas. Ya, jadi enggak boleh di apa? Yaitu didengungkan. Bahkan tidak boleh disamakan. Hal ini bila berhadapan keduanya nun sukun atau tanwin dengan salah satu huruf idhar, yakni huruf-huruf halak tenggorokan yang 6 tadi itu, ya, yang 6 tadi itu. Jadi bal awalul idharu qabla akhrufi. Berhadapan akhrufi lil haqqi, yaitu huruf-huruf halak sitin yang 6. Yang 6 itu rutibat fal ta'rifi, yang tersusun rapi, yaitu fal ta'rif, maka ketahuilah, artinya ikutilah penjelasan berikut ini. Apa saja? Hamzun faha'un thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghaiqa'u. Nah, baik. Sekarang huruf-hurufnya. Huruf halak. Hamzah, ha, ain, ya, kemudian ha, ghin, kha. Oke. Sekali lagi hamzah, ha, ain, kemudian ha, ghin, kha. Oke. 6 huruf. Ingat-ingat itu ya. Makanya dibaca jelas. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf itu harus jelas. An'amta alaihim. An'amta, nun sukun bertemu ain. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Misalnya minhum minhum, dan sukun bertemu hamzah, ya. Ada lafaz lagi min amalin, dan sukun bertemu ain. Oke. Min hakim, min ha, dan sukun bertemu ha, ya. Ada min ghillin, man amana billah, dan sukun bertemu hamzah, man amana billah. Oke. Man hajara, dan sukun bertemu ha. Min khairin, dan sukun bertemu kha. Udah jelas. Sekarang untuk melafatkan agar kita lebih fokus, ya, lebih fokus, pelafatannya harus lewat aplikasi makhraj sifat-sifat huruf. Ini yang sudah kita pelajari sebelumnya, sekilas ya. Ayuba, 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 an, ani ana, an, ani ana minal mu'nima, an, ani a. Ayuba, an, ani ana minal mu'nima, an, ani a. Ai'uba an ani a'na minal mu'nima an ani'a. Oke, ya. Itu kalau hamzah harus jelas.
an ani ana ni ai wa ibau an ani ana minal mu'nimai an ani a. Nah, kemudian pengembangannya nanti pakai irama boleh ya, tapi makhrajnya harus benar dulu. Makhrajnya harus benar dulu. Nanti pengembangan pakai irama bayati, pakai irama sobah, pakai irama hijaz, irama apa? Ros, irama nahawan, irama jiharka, irama syika, mangga ya. Itu bisa dipakai ini ya. Di samping al-ba'u, ba'u ya. An-aniya'na minal mu'nimai an-ani'a. Di sini lebih potensi dibaca idhar. Mana yang idhar? Ini an-a. Karena itulah tadi itu tidak boleh menyimpan dengung. An-a. Nun sukun bertemu hamzah. Tidak boleh samar. Tidak boleh dengung. Tidak boleh tawalud. Oh, ani'ana salah, tidak boleh, itu sudah masuk kategori dengung ya. Oh ani'ana kedengarannya agak enak ya, tapi salah ya, salah. Atau ya, oh ani'ana, loh ada ananya. Oh ani'ana itu namanya tawalud. Ya, tawalud tidak boleh, ya tidak boleh tawalud mengeluarkan anak pinak. An menjadi an bukan qalqalah. Kalau qalqalah sudah jelas kan, qaf ta ba jim da. Hamzah tidak ada, tapi di sini sangat berpotensi, sangat berpotensi. Oke, ya. Ana minal mu'ni, ana harus jelas. Minal mu'ni ma'i an ani'a. Nah, kalau sudah ini benar posisinya, kita belajar awal tadi gambarnya, di mana letak hamzah, di mana letak ha, di mana letak ain, di mana letak ha, di mana letak kha, di mana letak ghin, di mana letak qaf, itu karena berurutan ini ya, lewat rongga dada kita ya. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha, lalu qaf. Keluar dikit. Oh, itu nanti bicara masalah sifat-sifat huruf. Sekarang coba dulu kalau ba. Nah, babibu babu bambani babna minal mubani mabi bambani ba. Itu kalau dipakai iraman juga bisa. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Sama kan? Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najma wasyajara yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Oke. Babibu bababu bam bani babna minal mubani mabi bam bani ba. Ya. Ta. Tanti tu batu tantani tatna minal mutnimati tantani ta. Tantani tatna minal mutnimati tantani ta. Ya memang kadang-kadang hambusnya terlalu besar ya. Secukupnya kecil ya. Tati itu bukan sa tapi bukan ta. Ta ya ta. Tapi ulama yang lain membolehkan cukup ta. Tati itu batutan begitu boleh. Tutan, tapi nanti kalau Bapak Ibu udah agak masuk mempelajarinya ya baru nanti terasa ya. Terasa. Awal-awal bolehlah. Tati itu batutan tanitat minal mutnimati tanita. Yang pasti nanti masuk pada ikhfa ya, ikhfa. Nun sukun atau tanwin bertemu ta. Masuknya ikhfa akrob yaitu dekat. Bukan ausat dan bukan abad ya. Aplikasi sekarang hamzah, ha, ain, ghain.
Huhananihahna minal muhni mahihananiha ain ayau ba'u'an an'ana minal mu'ani ma'i'an ani'a. Jadi huruf-huruf hijaiyah masuk kategori khalqiyah. Kemudian setelah hamzah ha ain, kemudian ha ghain kha. Hahihu bakhukan hanihakna minal muhni mahihan hanifa. Sekarang ghain. Ghagan ghani ghagna minal mughni maghiran ghani gha. Itu ghain. Dan terakhir kha. Kha khan khani khakna minal mughni maghiran khani kha. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى عسى أن يبعثك أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Lanjut. Wa qur rabbi adkhilni kha. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Mudkhala pakai kha. Mudkhala sidqin wa adkhilni mudkhala. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa adkhilni. Gimana itu ya? Rabbi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Di situ berpotensi huruf-huruf khalqiyah ya. Qaf ya. Haqiqu bakhin ghaghiru bakh dan seterusnya. Nah, untuk merumuskan irama kemarin itu cukup mudah ya. Untuk membuat irama cukup mudah. Tapi ini PR kita dulu. Nah, sekarang yang kedua idgham. Idgham. Apa definisi idgham dan contoh-contohnya? Tadi pertama adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu di antara yaitu sittin rutibat fal ta'rifi tadi ya. Fal awwalul izharu qabla akhrufi lil haqqi sittin. Rutibat fal ta'rifi. Sekarang idgham menurut ilmu tajwid memasukkan huruf yang sukun pada huruf yang berharokat dan keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid seperti yang kedua. Istilah tajwid idgham ya, menurut bahasa adalah memasukkan, kalau ilmu tajwidnya yaitu memasukkan huruf yang sukun pada huruf yang berharokat. Misalnya min, man sama ya, man dengan ya'mal, wa may ya'mal, nun sukun masuk kepada ya yang berharokat. Ya. Atau dengan definisi lain, apa itu idgham? Nih. Menurut bahasa melebur. Idgham itu adalah melebur. Itu menurut bahasa. Ya. Baik, ya. Ya, nanti kita ulang lagi ya. Ini dan ini paling awal materinya ya. Sekarang idgham itu melebur menurut bahasa. Sedang menurut ilmu tajwid
memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf idgham. Nah, huruf idgham itu apa saja? Itu masalahnya ya. Jadi memasukkan bunyinya, bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf idgham. Oke, itu menurut istilah. Insya Allah teori-teori ini mungkin agak ribet-ribet Pak ya, tapi nanti prakteknya lebih mudah. Insya Allah ya, terutama yang pemula. Insya Allah prakteknya lebih mudah. Seperti Bapak Ibu berangkat ke Mekah, ya teorinya luar biasa. Haji itu nanti begini, belum lagi bicara masalah sosialisasi tempat, wilayah, tempat pemondokan, makanannya, aduh tempat wudhunya ribet, hajinya, rukunnya, wajibnya, aduh ribet. Tapi prakteknya lebih mudah daripada teorinya, ya. Ya, yang sudah berangkat sana ya, teorinya lebih banyak teoritis, prakteknya simple saja. Nah, nanti praktek tajwid juga begitu. Tapi mau nggak mau karena kita ada seorang pendidik ya, dan kita adalah lazim karena hidup di dunia pendidikan. Jangan sekedar cuma prakteknya benar tapi teorinya nggak ngerti ya. Tapi memang ujung-ujungnya itu adalah memang harus prakteknya yang benar. Walaupun sedikit teorinya nggak ngerti, sedikit ya. Ya kenapa dibaca man menjadi maya? Ya udah gitu dari guru saya. Nah, itu namanya langsung praktek itu namanya ya. Ya harus jelas ya. Ya. Wa malam yastati malam bacaannya kok malam di situ kan manlam. Iya, ikuti guru saya ya udah. Padahal itu ada teori. Nun sukun bertemu lam itu bila guna. Nanti ketemu semua itu. Ya, ketemu semua. Nah, baik, menurut bahasa melebur. Nah, menurut istilah apa? Itu memasukkan bunyi nun mati. Ya atau tanwin ke dalam huruf-huruf itu kok. Huruf itu nihayatus sibyan artinya sebelumnya ini. Nah, kalau yarmaluna tadi itu adalah masuk lam dan ro ya, yaitu masuk kepada idgham bila guna. Ada yarmaluna itu adalah huruf-huruf idgham ini yaitu ya, ro, mim, lam, wawun, nun. Ya. Nah, apa saja itu idgham? Yaitu bihunna dan bila guna. Bihunna diambil ya nun mim wawi, wawu. Wadhim bila hunati fi lami waro wal qalbu indal ba'i mimman dukiro. Oke. Wadhim bila hunati fi lami waro. Bacalah itu bila guna. Itu kitab Nihayat Tibyan. Nah. Wadhim bila hunati fi lami waro wal qalbu itu
Tidak ada suara. Suaranya. Sabar Bu, sebentar. Jaringan kali. Bunda ini memang tidak tampil, Ge. Ya, semuanya terputus. Jaringan kali terputus ini baru semuanya, Mbak. Ya betul, jaringannya putus. Jaringan Indonesia. Ini saya sampai ada di depan rumah, di dalam rumah jaringannya. Aduh. Ini mau tampil lagi. Pak Ustaznya sudah ada Lagi nih ya, insya Allah ya. Kok yang ngikut juga lancar semua. Baik, baik. Sudah tampil Bapak Ibu? Ada ya? Bagaimana? Sudah tampil gambarnya? Ya. Putus lagi nih, putus lagi. Baik. Suara saya nyampe? Masuk ya? Masuk Ustadz. Masuk. Oke, masuk Ustadz. Ampun Ustadz, sudah masuk. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Lanjutkan dulu. Ya, nanti terputus sebentar. Untuk apa? Di moodnya dimatiin dulu. Alhamdulillah. Lain, ya. Masuk. Ya. Oke, ini masih nunggu loading. Saya lanjutkan dulu. Jadi sampai pada idgham tadi ada kalimat yaitu lakinnaha kismani kismun yudghama. Tapi ya, ini connect mati lagi sebentar ya. Alhamdulillah sudah sambung lagi. Baik. Oke. Suka jaringan terganggu dikit. Ya. Jadi tampil awal lagi nih gambarnya. Bapak Ibu sekalian. Ada kalimat lakinnaha kismani. Kalau Bapak Ibu baca di sana ada nadom ya. Nadom itu saya besarkan dulu. Balik sini lagi. Ini ke sini mesti. Oke. Yarmaluna. Yarmaluna itu adalah ya, ro, mim, lam, wawu, nun. Kemudian yarmaluna itu dipisah menjadi masuk idgham bihuna dan mana yang masuk idgham bilaguna. Kita cek. Idgham bihuna ya, yaitu ya, nun, mim, wawu.
yang sering disingkat yanmu. Ya, yanmu. Kalau di dalam apa nadham ini adalah lakinna qismani qismun yudghama bihi bighunnatin biyanmu ulima, kecuali illa idza kana bi kilmatin fala, kecuali ada dua kata. Misalnya dalam nadham ini kadunya thumma sinwanin tala, seperti kalimat dunya dan sinwan. Nah, kemudian lafaz itulah kemudian masuk idgham bihuna dan idgham bila guna, dikecualikan, yaitu idhar mutlak, itu yang tadi namanya dunya dan sinwan. Ya, sinwan. Dunya tidak boleh dibaca duya, tapi dunya. Ya. Sinwanun itu nun sukun bertemu wawu, tidak dibaca siwa tapi sinwa. Oke, ya. Kemudian apa? Bunyan, bunyanun itu juga nun sukun bertemu ya, tapi nggak dibaca buya. Padahal kaidah pertama kan nun sukun bertemu ya nun mim wawu, idgham bil gunna, ya. Tidak. Nah, tidak ini kenapa? Karena idza kana bikil matin, apabila dalam satu kalimat, ya, ini satu kalimat, dunia ini satu kalimat, sinwan juga satu kalimat. Karena itulah karena satu kalimat, maka tidak boleh dibaca idgham. Lalu bacaan apa? Hukumnya idhar mutlak. Jadi bacaannya dunya, jangan tuya. Sinwanun, jangan sampai siwanun, tidak. Ya, tidak. Kinwanun bukan kiwanun. Bunyanun bukan buyanun. Alasannya pada pertemuan sebelumnya ditanya kenapa dan kenapa itu, maka nadham sudah menjawab illa idza kana bikil matin, kecuali apabila lafaz itu dalam satu kalimat. Dunyan kan satu kalimat, sinwan juga satu kalimat, ya kan? Ya, kinwan juga satu kalimat, bunyanun juga satu kalimat. Itu maka berlaku idgham bihuna tidak berlaku. Berlakunya hukum idgham bihuna tidak berlaku. Justru yang berlaku ternyata dunya, yaitu idhar. Namanya idhar mutlak. Bukan idhar qamariyah, bukan idhar halak, ya, bukan idhar syafawi, tapi namanya idhar mutlak, ya, idhar mutlak. Oke. Nah, jadi disinilah sekali Allah muliakan, posisi lafaz dunia ini adalah pengecualian, ya. Ya. Oke. Kemudian bagaimana selanjutnya? Ini belum di dalam apa tulisan nadhamnya, ya, baru sampai kepada wasani idgham bi ghairi gunna fil lam wa ra tsumma karirona. Itu adalah idgham bila guna. Ya. Baik, mari kita coba, ya. Kita coba yaitu melafazkan nadham dulu, ya. Nadham dulu, kita kembali ke dengan nadham. Ya, nadham materinya yaitu pertama tadi adalah kalimat yaqulu, buka, ya. Mungkin yang saya kirim dulu itu pertama, ya, di dalam, oh, ada sebagian yang belum menerima kiriman saya, ya. Ya, yang sudah dulu aja dibuka kiriman lewat grup dulu. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman wal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadha an-nadmu lil muridi bin nuni wat tanwini wal mududi. Nah, ini, ya. Sekali lagi. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwal jamzuri alhamdulillahi wassallam musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadha an-nadmu lil muridi innuni wat tanwini wal mududi sammaituhu bi tuhfatil atfali
an syekhinal mihidil kamali arju bihi ayyang fa'atulaba wal ajra wal qabula was thawaba. Ini belum bicara tentang ilmu tajwidnya, baru bicara muqaddimah ya. Seorang yang selalu mengharap rahmat Allah yang Maha Pengampun. Siapa gerangan? Sosok seorang Sulaiman Al-Jamzuri. Ya, dimulai dengan pujian kepada Allah, bahwa pujian Allah, pujian itu milik Allah. Dan orang yang ingin bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga Nabi dan orang-orang yang siap untuk ikut membaca Al-Quran. Setelah itu, kitab ini diberikan nama yaitu nadhom bagi orang-orang yang berkeinginan. Berkeinginan terhadap apa? Mengenal tentang hukum nun, sukun, dan tanwin, dan mudud, yaitu huruf-huruf bacaan-bacaan yang dibaca panjang. Mudud itu mat ya. Lantas seorang syekh tadi, sammaituhu bi tuhfatil atfal, aku beri nama, yaitu kitabnya nama Tuhfatil Atfal. Dari siapakah kitab itu? An Syekhinal Mihi Dil Kamali, yaitu Syekh kami Al-Mihi, memiliki lakob, nama lakob Al-Mihi Dil Kamal, yang memiliki kesempurnaan. Tujuannya apa? Arju bihi, aku mengharapkan dengan kitabku ini ayyan fa'atulaba, untuk menuntut ilmu, tulab, tolib ya. Wal ajro, dan agar kiranya mendapatkan ganjaran, wal qabula, dan amal yang diterima, wassawab, pahala besar, artinya surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nama-namanya tadi sudah kita jelaskan. Baru nadhom ini bicara tentang hukum nun. Hukum nun intaskun walid tanwin, bagi nun yang disukun ya dan tanwin. Nun yang disukun dan tanwin itu memiliki 4 hukum. Maka ikutilah penjelasanku. Pertama, pertama dibaca idhar qabla akhrufil haqqi, sebelum berhadapan dengan huruf-huruf halak. Huruf halak itu yang berapa? Sitin yang 6. Dalam teksnya apa? Rutibat fal ta'rifi, yang tersusun, dan ketahuilah penjelasan berikutnya. Apa saja 6 huruf itu? Hamzun fahaun thumma ainun ha'u. Hamzah, ha, ain, ha, sudah 4. Muhmalatani thumma ghainun kha'u. Muhmalatani, ain dan ha yang tidak bertitik, beda dengan ditambah huruf berikutnya, yaitu 2, ghin dan kha. Nah gitu, jadi 4 ditambah 2, 6. Itulah huruf halak. Wasani idghamun bisittatin atat. Yang kedua, bacanya idgham. Idgham itu akan datang penjelasannya dengan 6 huruf bisitatin, atat datang penjelasannya. Biyarmaluna, di dalam ucapan yarmaluna, indahum, menurut ahlul Quran, ahlu tajwid, indahum itu adalah ahlu tajwid. Qad sabatat, telah ditetapkan demikian adanya. Namun setelah 6 tadi ini, idgham yang 6 disingkat di dalam yarmaluna, ya, ro, mim, lam, wawu dan nun, ada pengecualian. Lakinnaha qismani qismun yudghama. Nah, sebelum pengecualian, dari 6 ini dibagi menjadi 2. Ya, qismani, qismun yudghama, pertama dibaca idgham fihi bihunnatin, namanya idgham bihunna. Contohnya biyanmu, ya, nun, mim, wawu. Bi itu dengan yanmu, itu yanmu, yaitu mengambil dari yarmaluna, yaitu ya, kemudian mim, wawu, nun. Ulima, diketahui. Setelah diketahui ini yang 4 ya. Kemudian ada kalimat illa idza kana bi kilmatin fala tudghim. Nah, seolah-olah di sini kecuali apabila ada apa? Yaitu ada satu kalimat di mana ada nun sukun bertemu ya, nun, mim, wawu, maka fala tudghim, maka jangan dibaca idgham. Contohnya kadunya, seperti kalimat dunya. Dunya tidak boleh duya. Tsumma sinwanin, bukan siwa tapi sinwanin.
tala, engkau baca seperti itu. Nah, sampai di sini Bapak sekalian ya. Kemudian idgham bila guna ya, nanti lam rohnya tadi sudah sedikit, iklab dan sebagainya, pertemuan yang akan datang insya Allah. Bapak sekalian, Allah muliakan ya. Sebelum kita berpisah, mungkin ada yang mencoba untuk membaca nadom, silakan. Kalau pertemuan sebelumnya Ibu Rahila ya, Rahila. Sekarang mungkin yang lain, silakan. Bapak, Ibu, ada yang ingin nyoba nadom? Coba Ustadz. Ibu dulu ini, silakan Ibu dulu Pak ya. Silakan Ibu. Kok hilang Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man talah. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi. Yang lain jangan suaranya. Wan tanwi wal hududi. Samaituhu bi tuhfatil atfali an sayakhinal mihiyadil kamali. Arju bihi an yanfa'a tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Ya, sampai di sini. Terima kasih, Bu. Tadi satu yang bisa koreksi. Ansyakinal mihiyi, bukan mihiya. Oh iya, mohon maaf Ustaz. Syukran. Karena di bawah tasdid ya. Oh iya. Tasdid. Iya, oke. Terima kasih. Ya, mungkin yang lain tadi ganti nadomnya, diteruskan. Ini, silakan. Siapa dulu? Sebut Iya, nama. saya Pak. Bapak dulu Bu. Bapak. Salam. Bapak dulu silakan. Iya. Ya silakan. Ikil. Ya. Bikil matin pala. Tutuhim kadun ya tummasin wanintala. Terima kasih. Terima kasih Bapak sekalian ya. Oke. Dikit Ustaz, boleh bertanya Tad? Ya gimana Pak? Silakan. Gini Tad, sebelum ke irama, bagaimana kalau dilanjutkan saja dulu pembahasan kitab Tuhfatil Atfalnya itu? Tad, kayaknya masih banyak dari kita yang belum paham tentang tajwidnya gitu Tad. Betul, makanya saya tidak ke irama kan ya. Irama saya apa namanya? Saya akhirkan aja. Ya, irama yang dimaksud itu irama sobak, bayati itu kan ya? Iya betul. Nah, itu memang saya sampaikan dulu itu tadi. Memang ini yang awal. Nah, memang ada pendahulu ya, pendahulu. Ini iya, nanti pendahuluan mohon maaf pada Bapak Ibu, ini ada masukan di HP saya. Ya, tadi saya pikir ini sudah awal nadomnya ya. Jadi insya Allah pertemuan yang akan datang nanti sebagai pengantarnya ya. Pengantarnya pendahuluan. Ini adalah pertama, nanti pengantarnya insya Allah saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang insya Allah ya. Terus irama ini memang saya sampaikan dulu, harus dipahami benar ini.
Dan insya Allah berkahnya kitab ini nanti kita itu paham ya, praktek dan teorinya mudah-mudahan. Saya mohon maaf untuk pertemuan pendahulu ya, karena ini ada bapak-bapak, ibu-ibu yang baru masuk, jadi harus diawali dengan pengantar ya, pengantar. Insya Allah terima kasih dan mohon maaf ya, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang baru bergabung ini ya. Ini karena banyak yang baru bergabung ini. Ya. Mau tanya boleh Ustaz? Kemudian untuk materinya ini materi pertama nanti kita ulang lagi insya Allah ya. Silakan Ibu. Bu siapa di mana? Ibu Siti Nur Hasanah dari Tegal. Alhamdulillah Bu dari Tegal, silakan. Iya, oke. Dalam surat ke-75 di surat Al-Qiyamah itu kan ada wal taffatis saqu bis-saq. Itu kan tak termasuk huruf asyamsiyah. Tapi kok kenapa alif lamnya disukun gitu Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, itu surah apa? Surat Al-Qiyamah, surat yang ke-75 ayat 29. Allah. Itu kan ya wal taffatis saqu bis-saq. Kenapa kok tidak dibaca wat taffatis saqu bis-saq tapi bacanya wal taffatis saqu bis-saq? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik ya. Ayat berapa tadi Bu ya? Ayat 29. Ini sudah tampil nggak di layar? Tidak, tidak tampil. Iya, ini sudah nggak tampil ya. Belum iya. Tampil ya. Sudah tampil? Belum. Wal taffatis saqu bis-saq ya. Apa tadi? Wal taffatis saqu bis-saq ayat 29 surat Al-Qiyamah. Apa? Surat ke-75 Al-Qiyamah ayat 29. Yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu kan wal taffatis saqu bis-saq, sedangkan tak termasuk huruf asyamsiyah atau idgham syamsiyah. Tapi kenapa kok dibacanya alif lamnya disukun, tidak ditasjid gitu. Langsung masuk ke taknya gitu. Biasa. Mohon penjelasannya. Ya. Padahal idgham syamsiyah itu tak bagian daripadanya ya. Oke, Pak. Ya baru menangkap sinyal itu pengecualian sebagaimana kadunya tadi itu ya. Saya mohon maaf, nanti saya coba cari lagi ya penjelasan yang lebih konkret, lebih dalam lagi. Memang betul, mestinya kan menurut kaidah idgham syamsiyah itu wat tafatis syaku bisyak ya. Bisa ya. Wat tafatis bisak ya, mestinya begitu. Tapi kenyataan dalam Al-Qur'an wal tafatis syaku bisak. Ya. Tapi ingat ya. Itu rasanya bukan idgham, tapi itu infinitif kata itu dari kata iltafa. Dari iltafa. Nah, jadi beda dengan asaku bisak. Kalau asaku bisak itu infinitif dari kata sakoko, sako. Nah, waltafatu itu bukan al-qamariyah bukan, tapi itu merupakan kata asli iltafata. Wa dan iltafata ya. Ya, inje. Jadi itu bukan idgham samsiah, kaidah samsiah ya. Jadi gitu Bu ya, beda. Samsiah itu alnya memang al samsiah, sedangkan al itu bukan al samsiah. Itu fi'il madhi. Fi'il madhi ya. Iltafata. Kemudian kenapa asalnya iltafatat? Fatat di situ adalah dibaca sukun. Kenapa kaidahnya kalau ada fi'il madhi sokeh dalam kondisi sokeh tapi berhadapan dengan al maka harus dikasrohkan bawahannya. Terima kasih. Itu bisa jadi salah anggapan tapi kenyataannya begitu ya. Orang secara umum melihat itu idgham samsiah bukan samsiah itu. Tapi adalah kalimat biasa. Terima kasih Bu Hasanah. Oke, sami-sami Pak. Syukron katsir. Sami-sami. Tadi Bapak ada yang bertanya lagi? Cukup? Cukup ya, insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa bersua kembali di pertemuan yang akan datang. Dan saya sekali lagi mohon maaf, ini tolong nadom yang pertama diulang lagi, ditayangkan lagi. Yang pertama yang mana Bu? Yang nadom pertama tadi loh. Oh ya,
sebenarnya modelnya, nadhomnya adalah boleh pakai nada itu, boleh pakai yang lain ya. Ya, tolong ditayangkan lagi, tayangkan ulang. Ustaz, itu ada PDF-nya? Ada Bu. Nanti aja insya Allah saya kirim lagi Bu, Bapak ya, yang mendapatkan. Saya kirim nanti PDF. Ya, dikirim filenya aja. Lewat insya Allah ya, insya Allah. Tapi ini saya tayangkan, rupanya juga agak bentar, mudah-mudahan bisa. Bisa ya? Sudah tampil itu? Belum. Belum Ustaz, belum. Jadi insya Allah nanti saya kirim di PDF aja insya Allah. Ya. Aja di PDF. Ya. Itu nadom kedua. Nadom yang pertama, nadom yang awal 1 sampai dengan 5 Ustaz. Kan ada nadom sampai 11. Yang pertama 1 sampai 5. Kalau PDF-nya belum. Baik, nanti saya kirim PDF insya Allah ya. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Jazakallahu khairan. 23 insya Allah. Pak Ustaz. Ini semangat terus, jangan merasa susah ya. Ambil berkahnya, mudah-mudahan dimudahkan Allah. Allahumma yassir. Amin. Amin Ustaz. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin Ustaz. Terima kasih. Sampai di sini. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri al insana illa alladziina aamanu wa 'amilu Allahumma Banyak kambing. Kambing ya. Kan kok suku ngatrakidit ta kakek. Kambing ikut belajar Quran. Modelnya dalam terbuka. Suara kambingnya. Pak Ustaz tidak kedengaran suaranya. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam.